Kenapa? Alasannya itu adalah surga, hadiahnya itu adalah surga, kenikmatan yang tiada tara. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam mencari ilmu, istiqomah selalu datang ke masjid, istiqomah dalam ilmu Quran, istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam kegiatan-kegiatan amal yang lainnya. Maka kalau istiqomah kita, insya Allah balasan Allah janjikan tersebut akan mendapat bagi hamba ini. Diri kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pembahasan kajian kita, membahas masalah yang berkenaan dengan metode pembersihan qalbu, pembersihan diri. Setelah diri kita bersihkan, telah kosong kita isi, dan isinya tersebut adalah dalam rangka kita selalu berma'rifatullah. Itulah yang kemarin sudah kita bahas, ada 10. Itu nama metodenya adalah ta'alli atau mengisi, cara di antara perbaikan akhlak, kemudian sinari dengan sifat-sifat yang baik, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita batasan kemarin mendekat kepada Allah, caranya. Jadi kita sudah masuk kepada sekarang, yaitunya cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Apa saja yang kita lakukan? Ini yang akan kita ungkap dan kita kupas untuk pembahasan selanjutnya. Pertama sekali adalah melalui cara yang tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri bagi hamba Allah, itu melalui tingkatan syariat. Syariat itu adalah seseorang melakukan sesuatu itu apabila ada aturan-aturan syariatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di luar konteks syariat itu tidak boleh, harus di dalam aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah dan kalimah ayat 48 Allah mengatakan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan." Bagi tiap-tiap umat sudah ada kami turunkan aturan-aturan syariat bagi manusia tersebut. Wa minhaja, dan bagaimana untuk melaksanakan jalan aturan syariat tersebut. Jadi syariat Allah itu gunanya untuk dilaksanakan atau dijalankan. Contoh, dalam pandangan syariat, seseorang itu sholat, kemudian dia berwudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian mengangkat takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, sampai dengan salam terakhir, baca sholat itu melalui aturan syariat, berarti sholat seseorang itu sudah sah. Nah gitu, menurut Allah sah, gitu. Dalam hukum fikih. Itu larinya kepada nanti rukun sholat, arkan sholat. Lain di dalam ruang lingkup rukun sholat, maka secara aturan pandangan syariat, ibadah sholatnya itu sudah sah. Dengar aku lagi. Bayangkan Bapak pertanyaan itu, masih ingat pertanyaan beliau itu kan? Bagaimana kalau sholat kita itu di jalan ataupun di jembatan, itu di suasana Masjidil Haram. Kalau dalam ruang lingkup lain kadangnya sholat imam utama, maka sholat kita itu masih digolongkan
ke dalam satu komando imam. Jadi kalau sudah lain bedanya. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau sudah seperti itu melaksanakan ibadah dalam aturan syariat, maka sholat kita sudah dianggap sah dan sempurna. Itu menurut pandangan syariat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tujuan sholat secara syariat adalah membangun kehidupan di atas nahi dan mungkar. Nahi itu adalah larangan, mungkar itu perbuatan yang tidak baik. Jadi ternyata sholat itu besar pengaruhnya, manfaatnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi kadang-kadang ada orang mengijiat sebagai kok sembahyang seorang adalah tidak ada kaitan di situ doang. Nah, termasuk seluruh kan itu. Malah ini ada kawan bagi bangga seluruh. Sana yang seluruh ingin baku juga kawan sama artis. Nah, contohnya kayak gitulah itu kan. Contoh, nah gitu. Nah, coba bayangkan. Ada orang yang senang dan bangga malah bercita-cita ingin masuk neraka. Alhamdulillah. Nah, sudah tawarkan logika. Padahal di dalam doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, kecuali kalau orang itu tidak tahu dengan doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka minta didoakan, ya Allah agilah hasanah dunia, ya Allah agilah hasanah akhirat, wa qina azabannar. Jauhkan, hindarkan dari sentuhan api neraka. Kini bacito-cito ingin masuk neraka. Kita tidak bahas secara detailnya yang seperti itu, tapi begitulah pola cara berpikir seseorang ingin mencari sensasi, ingin supaya terkenal. Ada orang yang mengatakan kalau ingin kamu terkenal, dikenali orang, maka carilah sesuatu yang aneh-aneh, berbuatlah yang aneh-aneh. Kayak dulu namanya minaraku, kan? Itu bayu itu. Makanan neraka itu tak boleh dimakan. Maka MT sudah menyampaikan kalau ada minta izin ke halal, kami tidak mau mengeluarkannya. Karena neraka. Kalau di surga mungkin boleh. Nah, cari nama yang lain. Jadi artinya apa? Bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Jadi ibadah sholat yang kita tunaikan, yang kita lakukan dalam pandangan aturan syariat, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf itu menyuruh kepada yang baik, yang ma'ruf. Nah, kalau menyuruh yang ma'ruf itu mungkin tidak bayar orang. Yang nahi munkar itu yang baik. Menyuruh orang kepada kebaikan, kalau dilakukan Allah beda. Tapi kalau sudah mencegah dari kemungkaran, itu berat, ada tantangan, ada resiko. Apalagi kalau seandainya kata mendaki, aku memilih. Kalau kata menurut masih mendingan lah. Mungkin dari atasan kepada bawahan, dari penguasa kepada rakyat, pemerintah kepada rakyat. Tapi kalau dari rakyat, masyarakat kepada pemerintahan, adalah itu semuanya melu hukum jual namanya. Menyesal ia mendir namanya itu. Berat itu. Ada resiko dan tidak kalah malahan ada tantangan nyawa, roh. Ada yang mati, banyak itu. Allah sudah menjelaskan seperti itu. Jadi para nabi dan rasul itu
dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Bukan tidak ada yang dibunuh, banyak yang dibunuh. Waqat seluruh anbiya'uhum, mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Nah, coba nabi saja dibunuh. Jadi kalau ada ulama dan kare menegakkan kebenaran bertentangan dengan pemerintahan yang zalim, ya bentrok. Ada resiko di sana. Makanya banyak kita dengar ada para ulama yang ditahan, ada para ulama yang dibunuh, ada para ulama yang hilang malam saja, ada yang mati di tiang gantungan, ada. Syekh Qutb itu beliau mati di tiang gantungan itu. Sekarang kan banyak kita beredar. Para imam-imam kita itu rata-rata beliau mendapat ancaman siksaan daripada penguasa yang zalim di kala itu. Beda pendapat. Jadi tahanan itu bukan untuk orang yang bersalah, bukan untuk orang yang mencuri lagi, bukan untuk orang yang berbuat dosa lagi, tapi orang yang berbeda pendapat jadi itu. Nah, itu yang susahnya. Tapi di sanalah Allah melihat bukan dari hasil usaha itu, tapi Allah memandang apa yang kamu lakukan. Nah, makanya berbuatlah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sebab itu bahwa dalam aturan pandangan syariat, kalau sholat kita sudah mengikuti aturan-aturan ilmu fikih, sudah diawali dengan sesuatu yang diatur di dalam ilmu-ilmu fikih dalam tataran pelaksanaan ibadah, maka ibadah kita itu sudah sah dalam pandangan aturan syariat Allah. Tidak boleh melenceng. Kalau sholat itu menghadap kiblat, dia menghadap kiblat, jangan ke belakang. Secara aturan syariat sah. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sana. Kecuali kalau Allah sudah memberikan aturan ke sana. Dulu awal-awal Islam itu kan sholat menghadap kepada Madinah apa? Palestina. Ya. Masjid apa yang ada di Palestina? Masjidil Aqsa. Awalnya ke sana. Kemudian Allah perintahkan menghadap kepada Masjidil Haram. Makanya hati-hati kita kalau ada kita dialog dengan orang-orang yang non muslim, orang-orang Yahudi, dia pola pikirnya itu tajam gitu. Kok umat Islam menyembah batu? Yang ada di Mekah itu kan batu hitam, sampai sagi. Masa sih? Karena ada pancing kita ke sana. Jadi sebenarnya umat Islam itu bukan menyembah batu, tapi taat, tunduk dan patuh kepada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Ya Allah. Nah, begitu caranya. Makanya dulu tatkala proses penciptaan Nabi Adam selesai di dalam surga, itu seluruh penduduk surga disuruh sujud oleh Allah. Seluruh penduduk surga sujud kepada Adam. Seluruhnya sujud semuanya, tidak ada yang tidak, kecuali iblis. Di sanalah baru. Kenapa iblis tidak mau? Karena dia menganggap Nabi Adam baru diciptakan, makhluk baru. Padahal dia iblis itu sudah ratusan tahun berada di surga. Masa kami sujud kepada yang baru diciptakan? Jadi iblis itu bukan hanya menolak, tapi dia membanggakan diri. Gitu.
itu. Apa katanya? Khalaqtani, kami diciptakan min nar atau min nur, dari cahaya, wa khalaqtahu min tin, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Makanya Aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri, gitu. Jadi makanya makhluk yang sombong tidak ada tempatnya di dalam surga, termasuk manusia. Jadi kalau ada manusia-manusia yang sombong, dia tidak berhak masuk surga. Nah, makanya tidak boleh manusia itu sombong. Jadi oleh sebab itu, dalam pandangan ilmu syariat, pelaksanaan ibadah salat itu tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Jadi tugas kita lah mengajak orang. Jadi tugas salah yang mengajak, Bapak Ibu, mengajak. Namun dan namun diajak, terserah, itu hak orang itu. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Tarimo dan diterima, itu terserah. Itu tidak urusan kita. Nabi kayak gitu. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada keluarganya. Nah, yang dipakai yuki itu, jadi kuenya orang kafir itu, masuklah dalam kapal ayam gua. Insya Allah selamat. Tidak, aku kalau mancing, aku cari juga. Akhirnya dapatkan dia mati dalam kekafiran. Lah mati anak didoakan juga. Ditegur oleh Allah, itu bukan anakmu. Ini putus, bukan di sana, nggak ada. Jadi kalau kita beriman, keluarga kita kafir, itu putus hubungan, nggak ada hubungan lagi. Makanya hati-hati kalau ada suami istri, suaminya murtad keluar dari Islam, itu putus. Hak wali dado. Kalau anak ganti, anaknya yang ketiga, ayahnya tidak boleh menjadi wali nanti tak kalau nikah. Hak waris tidak ada. Tak kalau anaknya meninggal, istrinya meninggal dan segala macamnya, maka tidak boleh, tidak ada berhak menjadi waris. Terputus. Begitu dalam Islam. Karena itu sudah berbeda akidah. Itu bukan anakmu. Jadi tidak ada koma di sana titia. Nah, di pokok akidah itu bajale-jale dalam Islam itu aturan syariat, aturan Allah seperti itu. Itu dasar adalah mengajak, menyeru. Ud'u ila sabil, ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhan bil hikmah, dengan cara yang baik, wal mau'izah. Nah, begitu metode Rasulullah. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu, ngajak anak awak, cucu awak, jangan putus asa. Kau sembahyang nanti ya, tidak bayar. Ajak tarawih. Nah, sholat. Awal ada sholat. Nah, gitu caranya. Oh, suami rajin sholat, ajak istri awak. Istri taat ibadah, ajak suami awak. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kasihnya lain diajak atau enggak? Nah, gitu. Lain usaha atau enggak? Usaha itu dulu. Allah melihat dari usaha seseorang, bukan dari hasil. Bahkan Nabi sendiri, ada paman beliau, siapa itu? Yang tidak masuk Islam, Abu Lahab itu lele itu bang. Abu Thalib, paman Abu Thalib, coba bayangkan. Abu Thalib, pamanku atau dewa? Mama ya, gitu. Kalau mama itu saya tidak kalau nanti itu ya.
Kan kandungan, bahkan beliau itu membela Rasul. Ya Muhammad, kalau ada yang mengganggu, yang menghalangi dakwahmu, nih pamanmu. Dia tokoh Quraisy. Tapi paman tidak masuk ke dalam agama, tidak syahadat dia tahu sholat itu datang dari Allah, dia tahu, dia mengaku siapa yang menciptakan langit, Tuhan Allah, dia tahu itu. Yang menghidupkan Allah, Tuhan. Yang mematikan Allah, Tuhan. Memberi rezeki Allah, dia tahu itu. Tapi yang sakit indahnya, makanya ada tauhid itu tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Nah, duduk ke situ betul. Jadi bukan hanya sekadar mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu seluruh makhluk mengakui itu. Fir'aun saja, Fir'aun itu kan leda. Dia mengaku itu. Kapan dia mengaku? Di Laut Merah. Amantu Rabbi wa musawahatun. Oh iya, aku beriman, aku yakin kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa dan Tuhan Harun? Ya Allah. Tapi pengakuan Fir'aun di kala itu diterima oleh Allah? Tidak. Abu Thalib dia mengakui, tapi yang sakit tidaknya aku Allah, suami Allah, aku yang dalam. Jadi ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Ada mengaku Tuhan Allah Rabbul Alamin, dia mengakui Tuhan sebagai pencipta, menghidupkan, mematikan, siang dan malam, mengatur rezeki. Seluruh makhluk itu banyak orang mengakui itu tuh. Orang Yahudi, orang kafir juga mengakui itu tuh. Tetapi sakit dan kamu menghambakan diri kepada Allah. Nah, sakit itu juga. Lain menghambakan diri kepada Allah tidak. Makanya hati-hati. Kalau tidak menghambakan diri kepada Allah, belum. Beda awal seperti itu. Awal mengakui Allah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur, menghidup, mematikan, memberi rezeki, dan kita menghambakan diri kepadanya. Dan saya kata itu. Ini dapatnya kalau tauhid itu memang luar biasa itu. Banyak itu yang mengaku Tuhan itu, yang syahadat itu banyak, yang tahu sholat itu banyak. Apakah dia sholat? Betul sholatnya? Nah, begitu. Jadi kehebatan ilmu tauhid itu adalah memperhalus dan mendalami bagaimana pemahaman tingkatan-tingkatan pemahaman kita dalam masalah tauhid tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Ada yang tanya untuk boleh? Hari yang satu. Jawabannya ya. Jangan bayar nara. Ya. Dia ngaku cuma melaksanakan sholat terus. Ada bukan itu lima ada tafsirnya itu wajib boleh kita. Oh enggak. Dia mengakui, dia tahu, dia paham malahan sekalipun, tapi dia tidak melaksanakan. Bisa satu, dia golongan orang fasik. Fasik itu artinya dia tahu, dia paham, dia ngerti, pandainya, malah pandainya tidak lalai gitu kan, tapi tidak mengerjakan, tidak mengamalkan. Yang demokrasi atau bang 8AP itu wala tusallu ala ahadin matan abada. Janganlah engkau salatkan ini jenazah tak kala dia mati abada, selama-lamanya. Atau apa itu? Yang kedua, wala taqum ala qabrihi, dan kuliah kagak di kuburannya.
Sebabnya satu, innahum kafaru billah, dia telah kafir kepada Allah. Dan kedua, wa rasuli, rasulnya. Dan ketiga, wa matu wa fasikun, inyo mati dalam keadaan fasik. Fasik itu nyo tahu, nyo mengerti, nyo paham, tapi tidak mengajuan. Dia tahu sholat, tapi tidak mengajuan sholat. Nyo mengerti sholat, tapi tidak sholat. Nyo tahu bacaan sholat, waktu sholat, segala macamnya. Malahnya lebih pandai dari awal, oke? Kau debat kalah nyo, tapi nyo tidak sholat. Fasik itu. Kalau tingkatan pertama itu kafir. Kafir itu kafarah itu maknanya itu bukan kasar, maknanya itu sering kita luruskan pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu. Kafir itu kafarah, maknanya menutup. Yang menutup kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang datang dari Allah. Lajalis sholat itu perintah Allah, nyo tahu, tapi dia tidak melaksanakan yang ditutupnya. Mungkin karena egonya, mungkin karena malingnya. Malah kalau dia malas itu tergolong dia itu bahaya itu. Dia kafir zimmi. Ada di dalam apa dijelaskan di dalam kitab para pandangan para imam itu, malah dia harus dihukum mati dia itu. Artinya apa? Allah saja diingkarinya. Jelas-jelas itu perintah Allah, tapi ditentang. Maka itu bahasanya itu. Jadi artinya apa? Bahwa kalau sudah tahu dia tentang sholat, hukum sholat, perintah sholat, tapi tidak dia melaksanakan, bisa dia golong kepada kafir, bisa dia golong kepada fasik. Kalau kafir dia, berarti dia menutup, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kebenaran yang disampaikan melalui ibadah salat itu dia tidak melaksanakannya. Yang kedua bisa digolongkan pada dia fasik. Kenapa? Karena dia sudah tahu, sudah paham dan mengerti malahan, tapi dia tidak melaksanakannya. Itu berat itu. Apalagi kalau tidak tahu, kecuali kalau tidak tahu. Orang jalan-jalan ke mentawai yang kan, masih orang zuhur, orang salat, pagi orang itu, sholat, harus sholat, tidak tahu sholatnya, tidak. Nah, berarti belum tahu dia. Kalau sekarang tidak ada yang tidak tahu. Nah, TV sekarang ada di rumah, gitu kan. Oleh misionaris banyak hal itu. Jadi artinya apa? Bahwa sekarang dengan begitu mudahnya banyak orang-orang yang mengabaikan perintah Allah, terutama adalah ibadah sholat. Jadi kita berharap keluarga kita, diri kita, semoga Allah hindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Makanya ada doanya, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluargaku, diriku, keluargaku semuanya muqimus shalah, yang istiqomah dalam menjalankan sholat. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa maksudnya anak kita, istri kita, cucu kita, keluarga kita. Rabbi ja'alna muqimus shalah, Rabbi ja'alna muqimus shalah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Amalkan itu kami. Ibu-ibu bapak amalkan kami. Insyaallah dan apa ya menunjukkan salat. Insyaallah. Doa terus. Memang tugas saya berdoa, aku ini astajib laku, mintalah, aku akan kabulkan kepada Allah. Kapannya itu kan terserahnya Allah. Ya baik. Nah, jadi bisa dia golong kepada orang fasik,
bisa dia golong kepada orang kafir. Kalau menurut hadis Rasul, man taraka shalah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Hadis itu. Makanya hati-hati. Pulang balik awak ke Mekah naik haji ataupun dagang pergi pada haji, awak masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang-kadang awak kosong kadang kosong banyak yang tak ada berdosa, masih dalam dianggap sebagai orang Islam. Kadang bayi zakat, kadang tak, masih dalam kategori Islam. Kadang bisa baca Al-Quran, malah buku jual Al-Quran, masih dalam golongan Islam. Tapi kalau tak sholat, udah lain ceritanya itu. Kalau tak sholat dia mantara sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Makanya Rasul menyatakan bainal abdi wal kufar. Nah itu mau kania. Nah itu bahasa kaji kayak gitulah. Mau kania. Nah gitu. Bainal abdi, beda antara hamba kata Rasul wal kufar dengan orang kafir. Tarakus sholat, meninggalkan sholat. Makanya salah satu umat Rasulullah itu umat Muhammad, saya dalam Al-Quran surah Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah asyidda 'alal kufar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Artinya dia rukuk dan sujud, ngaku iman kepada Rasul, syahadat setiap sebentar, pandai awak syahadat, tahu awak rukun syahadat itu, rukun Islam, rukun iman itu, ya rukuk dan sujud. Kalau enggak, belum itu cicak semua itu mana? Nah, kalau di kampung namanya cicak semua itu. Bagara-gara, nah gitu. Nah kalau dalam ilmu tauhid namanya munafik i'tiqad. Kan sering kita sampaikan itu. Munafik i'tiqad itu lain di mulut, lain di hati. Ya syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lain terus salat lain. Barang-barang kulimo, aja salat. Munafik dia i'tiqad. Ayat dalam Al-Quran tidak boleh dipermainkan. Jangankan banyak satu huruf. Kadang-kadang kawan ini lah menjadi pejabat kan, hanya bantu orang setiap malam lebih hebat dari kiai yang membaca ayat seluruh hidup. Nanti dia mengatakan Muslim sejati pula itu. Kan bahaya itu. Dalam kajian ilmu tauhid, satu huruf Al-Quran, satu malaikat penjaganya. Tidak bisa main itu. Maka tidak bisa berubah Al-Quran itu. Jangankan huruf baris saja tidak bisa berubah. Salah baca tahu atau begitu. Tidak sama dengan Quran, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Jadi oleh sebab itu, kalau memang kita mengaku Muslim, Islam orangnya, Islam agamanya, Muslim orangnya, maka benar-benarlah dalam beragama. Kalau tidak, jangan malu katanya, jangan malu guru, jangan sakit tahu ayat awal merasa sakit yang mana. Akhirnya didebaklah orang semuanya. Itu tidak boleh, tidak baik. Nah dalam rangka kita adalah Allah itu maha mengetahui. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Bisa ada yang ditanyakan? Jadi dalam aturan pandangan syariat bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan Allah, seluruh syariat yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada baginda Rasul sampai kepada kita, maka wajib kita untuk mengikuti dan mematuhinya. Tak boleh tak. Dalam aturan syariat ada tadi namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, amar itu artinya menyuruh kepada yang ma'ruf, nahi munkar, mencegah dari yang munkar. Dalam ilmu syariat, ma'ruf itu artinya baik.
baik itu ada pembagiannya, satu dalam kajian hukum yaitu fardu atau wajib, yang kedua sunnah, dan ketiga yaitu mubah. Jadi 3 hukum melekat dalam aturan syariat dalam pandangan ma'ruf. Gitu kajiannya. Dalam yang baik itu wajib, sunnah, kemudian termasuk mubah. Mubah itu boleh. Itu dalam kajian aturan tataran syariat. Sementara ada ma'ruf tadi, ma'ruf baik, mungkar nahi mungkar. Kalau mungkar dalam aturan Islam itu, dalam aturan syariat hanya 2, yaitu ada ma'ruf, kemudian termasuk makruh. Itu dalam pandangan mungkar. Apakah haram atau makruh? Ini apa hukumnya? Haram. Ini makruh. Makruh, haram itu dalam aturan tataran ilmu syariat. Jadi itu yang mungkar itu. Yang mungkar itu artinya sesuatu hal yang tidak baik. Ya apa saja, kalau sudah tataran haram tidak boleh lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya dalam aturan syariat bahwa tingkatan-tingkatan yang harus dilalui dalam membersihkan qalbu kita, tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dan termasuk sekarang adalah cara mendekat kepada Allah dengan jalan aturan syariat yang telah Allah berikan. Standarnya adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi Al-Quran, Sunnah. Karena sumber hukum di sana. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh dipakai. Kalau ini dikerjakan, ini dilakukan, boleh tak dalam aturan Al-Quran? Kalau boleh, silakan. Jadi kehidupan manusia itu sudah diatur semuanya oleh yang menciptakan. Allah yang menciptakan, kemudian Allah buat, Allah aturlah aturan-aturan, Allah keluarkan aturan-aturan, nah tinggal kita menjalankannya saja lagi. Kadang kita tidak mau, banyak sebagai manusia tidak mau berpedoman kepada aturan itu. Karena tidak cocok kerjanya. Oke, Bapak Ibu, ada yang tidak diskusikan? Kita lagi sholat Isya. Jadi dalam aturan syariat yang ma'ruf, yang baik itu ada 3, wajib atau misalkan fardu itu sama, fardu dan wajib itu sama. Kemudian sunnah itu kita sama-sama tahu, kan? Kemudian mubah, boleh dasarnya. Kemudian yang mungkar itu dalam aturan syariat ada 2, yaitu yang haram dan makruh. Kalau haram itu sudah jelas dilarang. Kalau makruh itu lebih baik ditinggalkan. Rasulullah kata orang yang mukaluh, gitu. Aku punya, mukaluh lah. Wah haram lah, tak boleh. Kan betul. Asalnya seluruh yang haram, berarti itu adalah dilarang, mungkar itu. Nah, kalau dia tergolong kepada yang makruh, itu lebih baik tinggalkan, karena dia golongan mungkar. Nggak boleh. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang dia kan lama, kayak jariah, detai, seru banget. Tapi kalau jariah mau ditapilawi dan kalau biarlah udah ibu jempol di berbagai jariah tapilawi juga, saya udah mau. Sebenarnya untuk meloki itu dari itu.
mengatur bu. Di dalam aturan syariat. Oleh sebab itu, bahwa syariat adalah merupakan tingkatan pertama. Jalan langkah pertama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan itulah yang harus kita tempuh. Jalan itu namanya thariqah. Nah, baru masuk ke dulu. Jadi thariqah ini tidak bisa kita laksanakan kalau tidak ada aturan syariat. Syariat tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal kalau kita tidak mengerjakannya. Thariqah. Masya Allah. Senior ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi syariat itu merupakan aturan-aturan dari Allah. Kalau di awal namanya undang-undang gimana itu? Di awal undang-undang, tapi dalam dari Allah, dalam aturan Islam itulah aturan. Dan untuk melaksanakan itu tentu butuh. Itulah jalannya, modalnya. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan, man salaka thariqan, siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu pengetahuan, sahalallahu lahu thariqan, maka itu dia Allah bentangkan jalan ilal jannah, menuju surga baginya. Jadi thariqah itu artinya jalan. Dan salah namanya orang salah. Wang tarike itu tarike apa be? Di tempat tidak bisa. Nah ini yang akan kita bahas. Ini supaya umat itu tidak dibodoh-bodohi. Oh tarike sasi kata siapa? Bagi orang tidak tahu itu. Kan kemarin anak-anak pemuda kemarin yang ada di dalam pasar. Kita banyak dialog dengan kita kemarin itu. Sampai ia berada di situ. Dua minggu yang lewat. Dua dari itu. Dia banyak pertanyaan. Orang kemarin itu. Itu selesai dari kartu dia. Kata siapa? Umurnya orang. Oh badan ini tak betul. Aku selesai mana mana. Iya, ilmunya dah sampai ke situ lalu lah. Makanya kalau dah tahu tentang sesuatu, tidak usah dijawab. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilman. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Kalau ada tahu, ya wajar. Ada orang mengajar tasawuf itu sasi, thariqah itu sasi, tidak sasi yang mana? Kita juga lebih. Tidak ada yang besar. Kalau sasi di dulu ya, ada beberapa sasi banyak. Oh sasi itu adalah kembali kepakaian itu di masa sih? Oh, kembali ke situ ya. Baik, baik hadirin kaum muslimin. Jadi sampai untuk melaksanakan syariat itu perlu thariqah. Demikian saja. Ila liqa wastaghfirullah. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum